Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat malam Bapak Ibu dosen dan guru-guru SMA serta teman-teman mahasiswa saya. Perkenalkan, nama saya Yasinta. Saya di sini selaku pembawa acara pada forum group discussion malam ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Semoga Allah juga memberi kemudahan agar forum berjalan dengan lancar. Amin. Untuk membuka acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk yang pertama share screen langsung aja yang mau gitu atau gimana Pak? Ya, dilimpahkan ke Bu Nurlela karena beliau pendampingnya, jadi Oke. Selanjutnya saya bahkan kepada Bu Nurlela untuk memandu jalannya forum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ada kesempatan untuk bertemu kembali di Zoom ini. Ini masih tentang pendahuluan ya Pak ya? Yeah. Masih pendahuluan, giliran yang kemarin belum mungkin ya Pak. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Eni ya Pak, atau monggo yang sudah siap ya. Sebenarnya nggak usah yang sudah siap. Ya, yang sudah siap, Bu Eni. Ya, silakan Bu Eni. Saya persilakan. Siap nanti. Ya, terima kasih Bu Nurlela atas waktunya. Terima kasih Pak Yopi. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka persiapan untuk tulisan kita yang sebenarnya memang luar biasa. Kegiatan ini saya sangat bersyukur bisa kenal Pak Yopi melalui Bu Nurlela dan juga teman-teman yang lainnya sehingga bisa menambah ilmu yang luar biasa. Mohon maaf jika dalam hari ini saya masih sangat amat perlu bimbingan baik dari Bu Nurlela maupun Pak Yopi maupun Bu Puri dan teman-teman semuanya. Nah, barangkali bisa langsung saya akan share screen untuk yang sudah tadi di revisi oleh Pak Yopi dan juga oleh Bu Nurlela. Untuk itu bisa langsung saya share screen Pak ya. Yeah, monggo. Udah saya setting tadi coba. Ya, siap. Oke, untuk yang sudah revisi oleh Pak Yopi, diantaranya di sini yang pertama mungkin saya akan sampaikan abstrak dari tulisan saya ini. Mungkin langsung pendahuluan dulu aja Bu Eni. Pendahuluan mungkin karena. Oke. Ya, untuk pendahuluan Bapak sekalian, saya ambil judul yaitu Learning Management System untuk menanamkan konsep peluang siswa sekolah menengah. Ini juga nanti bisa ada perubahan judulnya, namun sementara judulnya seperti ini sehingga mengarah kepada LMS dan juga kepada konsep peluang. Nah, sebagai pendahuluan yang pertama bahwa dalam hal ini peluang adalah suatu materi yang mulai dilaksanakan di tingkat sekolah menengah. Namun dalam hal ini peluang sering menjadi suatu materi yang punya kendala tersendiri buat para siswa begitu, karena terkadang mereka menjawab masih agak gamang antara benar dan salahnya seperti itu. Nah, padahal peluang ini sering digunakan untuk soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang kontekstual, sehingga terkadang banyak hal yang menjadi kendala untuk mereka, khususnya di materi permutasi, kombinasi, dan juga di kaidah pencacahan. Nah, dalam hal ini terkait dengan sekarang ini yang sedang terjadi pandemi, Bapak-Ibu sekalian, sehingga memang materi tidak lagi disampaikan secara langsung, secara metode ceramah atau metode yang lainnya, tapi sekarang dengan pembelajaran jarak jauh, maka suka tidak suka, siap tidak siap, para guru semuanya harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, BDR, sehingga hal ini saya ambil dengan
adanya learning management system, namun masih sangat luas kalau LMS karena banyak sekali yang terkait di dalamnya. Tetapi kemungkinan saya akan ambil khusus tentang LMS yang pada Google Classroom, termasuk juga mungkin diantaranya Quizzes. Nah, dalam ini juga saya sampaikan beberapa masalah yang ada, diantaranya adalah di sini untuk saya jelaskan juga dalam pendahuluan tentang apa itu LMS, kemudian mengapa LMS digunakan pada masa sekarang ini. Begitu juga di dalam hal ini dilakukan e-learning di berbagai tingkat pendidikan, baik di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, sehingga rasanya untuk learning management system ini sangat dibutuhkan untuk masa sekarang ini. Dan kemudian saya jelaskan juga di sana apa itu LMS dan apa saja manfaat dan gunanya, sehingga langsung ada beberapa katakanlah penelitian yang sudah dilakukan. Yang banyak memang tentang LMS, diantaranya yang sudah dilakukan penelitian, sudah beberapa saya baca itu ada yang tentang Moodle, tentang psikologi gitu ya, tentang apalagi yang lainnya, dan juga banyak ditemukan LMS tapi mengarah kepada GeoGebra misalnya, kemudian juga di tentang 3 dimensi gitu, sehingga untuk yang peluang dengan menggunakan LMS khususnya Google Classroom masih sedikit atau bahkan belum banyak tentang hal yang langsung ke peluang seperti itu. Nah, sehingga di sini ada beberapa yang sudah dilakukan sebelumnya, namun untuk LMS menggunakan Google Classroom dan untuk peluang ini masih belum terlalu banyak. Sehingga saya lakukan hal ini LMS untuk menanamkan konsep peluang, khususnya mungkin interpretasi dan kombinasi. Kemudian juga saya jelaskan di sini di dalam pendahuluan tentang rumusan masalahnya, mungkin yang pokok masalah yang terpenting. Yang pertama adalah bagaimana kelayakan LMS dalam menanamkan konsep peluang melalui Google Classroom. Kemudian bagaimana dasar belajar menggunakan Google Classroom. Kemudian apa saja variabel-variabel mungkin mendukung. Ini yang rasanya belum diceritakan oleh Pak Yopi nih. Mungkin nanti akan saya lihat lagi yang langsung dari Google Drive, yang mana bisa nanti saya coba stop share dulu ya Bu, Pak. Nanti saya lihat untuk yang lainnya yang nah ini Pak. Sudah Pak Yopi cara coret, iya. Itu dibuka Google Doc-nya aja, Bu. Paling atas dulu. Ke atas dulu. Di atas? Nah, itu. Ini. Buka dengan Google Doc. Enggak, bukan tadi. Yang drive tadi. Yang drive tadi, sebentar. Di mana, Pak? Nah, buka Google, dengan Google Dokumen itu diklik. Google Dokumennya. Yang tadi saya screenshot itu tuh tadi di tengah-tengah. Nah, bawah sedikit. Nah, buka dengan Google Dokumen. Nah, klik. Nah. Nah. Terus Pak? Bentar ya. Belum muncul? Nah, ini Pak. Ini langsung bisa direvisi dengan Pak Yopi ya. Terus? Bentar dulu. Mungkin sudah selesai kan Bu ya presentasinya ya? Ya, yang mana ada 4 hal yang saya jadikan rumus permasalahan, tapi oleh Pak Yopi di revisi 2 sehingga hanya tinggal 2 saja. Yang pertama efektivitas tentang LMS, yang kedua adalah tentang kekurangan, kelebihan, dan juga kendala hambatan dalam menggunakan LMS khususnya Google Classroom. Itu Pak, barangkali Bapak sekalian yang saya presentasikan. Mudah-mudahan malam ini bisa mendapat masukan yang banyak dari Bapak Ibu sekalian sehingga bisa terwujud tulisan selanjutnya, sehingga mudah-mudahan jurnal bisa tertulis dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Pak Yopi, terima kasih Bu Nurlela. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya Bu. Mudah-mudahan semuanya lancar. Lanjut, silakan Pak Yopi untuk dikomentari
atau Saya ditambahkan? dulu atau bagaimana Pak Yopi? Mungkin ini apa, ibu-ibu guru yang lain, terutama Bu Dewi. Bu Dewi, ya Bu Dewi barangkali ada komentar, silakan. Karena ini mirip ya dengan yang Bu Dewi buat tentang kalau Bu Dewi lebih khusus ke Google Classroom-nya, kalau Bu Eni masih keseluruhan, jadi Learning System Management. Silakan Bu Dewi komentarnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nurella, terima kasih Pak Yopi, dan terima kasih untuk Bu Eni. Saya jadi, ini sih Bu, maksudnya jadi saya agak-agak bingung sendiri juga kan. Karena kan yang kalau saya kan memang kayak lebih concern-nya ke dalam Google Classroom itu sendiri. Tapi kan sebenarnya di dalam Google Classroom itu kan kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi lainnya yang memang terintegrasi dengan Google Classroom. Artinya kalau misalnya memang pemberian kuis kan tidak hanya bisa menggunakan Google Form, tapi kita juga menggunakan quizzes. Nah, ketika saya mengangkat mengenai quizzes tersebut, apakah boleh atau bagaimana? Karena kan kalau misalnya saya lihat penjelasan dari Bu Eni kan, Bu Eni juga akan ada quizzesnya. Nah, itu kan jadi kan artinya kayak hampir sama gitu, Pak. Apalagi kan juga materi kita kan sama-sama peluang gitu. Itu bagaimana? Oke. Mungkin Pak Yopi yang bisa langsung menjawab. Bu Eni mohon yang dibuka yang 4 titik Yopi, yang 4 titik Yopi. Yang di Pak. Di mana? Ya, di Google Drive itu. Di stop dulu nih. Enggak yang itu, yang di ping. Nah, di ping. Di pingnya apa sih? Di ping itu apa? Di silang itu loh, Bu. Yang ini loh, yang turnya di silang. Yang turunnya di silang. Nah, itu yang drive. Ibu kembali ke drive dulu. Yang nomor 4, Bu. File drive-nya mana, Bu? Oh, yang nomor 4-nya. Nah, itu itu revisi terbarunya yang 4 gitu. Nah, buka Google Dokumen lagi, Bu. Siap. Nah, terima kasih Bu Dewi ya. Kemarin Bu Dewi ingat ya apa yang saya beri masukan, ingat ya Bu Dewi? Iya. Apa Pak. coba? Lebih kepada konteks. Jadi kalau yang pertama adalah tujuannya, yaitu adalah lebih kepada pembelajaran secara konteks dengan menggunakan Google Classroom. Itu yang paling pertama Pak, yang tujuannya dulu. Terus habis itu juga memang kalau misalkan dari segi materinya, kalau kemarin kan masih kayak bingung-bimbang gitu antara peluang ataupun misalkan memang konsep peluang atau apa dengan permutasi atau kombinasi, tapi akhirnya kayak lebih masuknya sekarang ke permutasi dan kombinasi. Gitu Pak. Matur suwun Bu Dewi. Oke Bu Eni, mohon ke bawah yang dalam pendahuluan paragraf pertama dulu. Ini Pak. Nah, di sini Ibu udah mengungkapkan pentingnya peluang lah gitu ya. Nah, tapi di situ saya komentari apakah ini dari internet atau tidak. Kalau tidak ya enggak apa-apa, tapi seyogianya ada referensi penguat. Ini kan semua pendapat Ibu kalau ini bukan dari internet ya. Kalau dari kalau dari pendapat Ibu semua itu haruslah ada referensi penguat ya. Misalkan peluang adalah karena hidup penuh ketidaktentuan, maka jelas ini semua pendapat Ibu ya. Nah, misalkan ini Bu. Ada masukan juga dari yang lainnya. Nah, contoh gini Bu, yang ini. Nah, konsep peluang digunakan secara lebih luas, tidak hanya dalam matematika, tetapi juga cabang ilmu yang lain ya. Nah, ini misalkan keuangan. Nah, ini harus ada referensinya. Kalau saya lihat di sini Ibu copy paste dari Wikipedia ya.
Nah, kalau ini saran saya kepada semua guru dan juga mahasiswa, ini mahasiswa perlu diingat betul dan guru juga nanti dilarang mengutip di blog maupun di Wikipedia. Nah, kenapa dilarang? Karena itu dua platform atau dua media yang kurang ilmiah ya. Kalau saya bilang kurang ilmiah, kenapa? Karena di blog itu semua bisa berkata tanpa ada yang memvalidasi. Bisa copy paste. Kita kan bisa buat blog sendiri gitu ya. Kemudian copy paste dari blog lain. Jadi keautentikan karyanya disangsikan, kevalitan kebenarannya disangsikan. Sehingga nanti masukan saya nanti ini dicari referensi di artikel ya Bu ya. Ini ada banyak kok. Nah, ini nih yang punyanya Southwold Leather Oaks. Bacanya susah banget. Nah, ini dia ngungkapin banyak hal di paragraf pertama itu. Jadi ketika Ibu Bu Eni dengan Bu Dewi itu mencari konsep peluang dalam literatur jurnal internasional itu jarang ditemukan malahan kalau di SMA. Nah, yang banyak ditemukan ini Bu Dewi itu counting problem. Nah, Bu Eni kan Bu Eni dan Bu Dewi kan sudah inilah ya, sudah mahir dalam berbahasa Inggris. Nanti bisa ketik di Google Scholar atau di mana yang dulu pernah kita pelajari bersama cara nyari referensi. Usahakan lewat jurnal. Nah, salah satunya yang saya tarikan Bu di Google Drive itu di bagian studi literatur itu konsep peluang hampir 20 artikel saya unduhkan. Hanya saja kalau merasa kurang relevan bisa cari lagi. Nah, si Southwold Leather Oaks itu dia mengungkapkan bahwa kombinasi dan permutasi itu adalah konsep dasar untuk masalah perhitungan, counting problem, yang mana itu adalah dasar dari kombinatorik nanti ketika dia belajar di perguruan tinggi. Tidak hanya itu, dia juga mengungkapkan di situ ada banyak Bu Southwold Leather Oaks gitu. Nah, jadi di situ bisa ngutip 20 artikel di mana Pak? Di nanti enggak di Google Drive, masih di Google Drive. Oh, masih Google Drive. Oke. Nanti bisa bisa dikutip dari beliaunya ya. Jadi usahakan semua pendapat yang kita cantumkan itu ada penguat, termasuk pakar. Misalnya saya atau Bu Puri atau Bu Eni diklaim orang sebagai pakar misalkan. Kita berpendapat, tetapi meskipun kita dianggap pakar, tetap harus ada referensi penguat. Nah itu. Nah, itu okay. Kemudian yang kedua, ini sudah saya tambahkan tadi. Ini tadi sebenarnya mau saya tambahkan, tapi waktunya tidak cukup gitu ya. Intinya pokoknya kita mengungkapkan bahwa anak itu kesulitan antara kombinasi dan kombinasi. Di si Todd Walker ini dia ungkapan dia mampu menyatakan definisi dari kombinasi. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan ya. Nah, itu dijelaskan sama Southwold Leather Oaks ini ya. Tapi ketika dikasih beberapa permasalahan, dia masih bingung. Maka si peneliti ini dia mengungkapkan beberapa alternatif. Nah, Ibu bisa baca lah itu. Nah, jadi ini intinya di paragraf 2 ini mengungkapkan, ini mungkin saya kasih komentar ya. Komentarnya. Bentar. Jadi di paragraf ini, diungkap semua
terkait permasalahan dari tadi apa, permutasi dan kombinasi. Nah, ini saya kasih catatan di sini, Bu. Tapi nanti mungkin kita apa ya, bergeraknya ke depan dulu. Ini nanti tetap PR Ibu dengan kawan-kawan, nanti tetap mengawal. Ini nanti kita berjalan terus ke depan. Jadi beberapa nanti sembari ngerjakan ini, kita tetap mengerjakan yang bagian instrumen biar cepat gitu, Bu. Jangan fokus ke pendahuluan terus, nanti nggak rampung-rampung karena pendahuluan itu memang susah, Bu. Saya ngerjakan pendahuluan itu paling akhir ya, karena pendahuluan itu harus mengukakan gap apa kebaruannya. Makanya Bu Nurlela itu saya pending terus ya, karena pendahuluannya masih kurang memuaskan bagi saya ya. Nah, ini LMS saya kurang tahu ya, saya belum baca detail. Tapi saya kira ya, saya nggak tahu apakah ini isinya apa gitu ya, karena belum baca. Terus kemudian saya lihat ini bagi teman-teman hampir semua ya, Bu siapa namanya, Bu Dewi juga itu belum menggunakan Mendeley ya. Nanti saya share deh ulang gimana ngutip pakai Mendeley gitu ya. Kenapa kok pakai Mendeley? Lagi-lagi pernah saya sampaikan pengelola jurnal itu dia udah nggak mau pusing. Ini mah nggak pakai reference manager aplikasi software. Dia mah nggak mau pusing ngecekin satu-satu. Maka dia akan tolak ya. Kenapa ya? Karena berhubungan dengan akreditasi jurnal mereka. Jadi mereka akan mempertahankan akreditasi jurnal dengan cara kayak gitu. Kemudian gini Bu, ini PR Ibu, tapi mungkin dikerjakan nanti sambil jalan ya. Kita melangkahnya ke depan gitu. Ini saya punya artikel tentang apa itu pengetahuan konseptual, apa itu pengetahuan prosedural. Kalau tidak salah Bu Nurlela atau Bu Ardini ya yang pernah bahas tentang apa itu konseptual, apa itu prosedural. Nah, nanti saya share artikelnya atau artikel saya atau Ibu Eni dikirim buku oleh Bu Puri kan ya, buku saya yang Erlangga nggak? Itu apa ya, Erlangga? Bukan ya. Nah, kalau yang Erlangga itu saya jelaskan apa itu konseptual, prosedural itu apa, gimana cara mengukurnya. Ada 4 ya Pak ya? Ya ada 4, ada fakta, konsep, prinsip, prosedur. Itu bukan? Kalau saya membedakannya hanya 2 itu, pengetahuan konseptual dan prosedural gitu. Cara ngukurnya gimana, itu ada di buku saya itu. Kurang tahu apakah ada gitu. Nah, yang ini memang masih ini ya. Ini tuh susah Bu ya, membuat sebuah kebaruan ini. Ini saya tahu ini Ibu mencongak Bu siapa? Bu Nurlela. Ya saya tahu, nggak apa-apa lah. Memang kita buka bareng-bareng biar kita sama-sama belajar. Tapi hati-hati ketika ngopi paste itu jangan sampai idenya yang kita copy paste, tapi tulisannya harus kita rubah total. Makanya ini langsung saya rubah total. Saya awali pada penelitian ini kami menggunakan intervensi. Nah gini, Bu Nurlela, Eni. Bu Nurlela terus. Bu Dewi. Bu Eni, gini, saya tuh mikirnya begini. Kan sama persis dengan Bu Dewi ya. Nah, kenapa kok jalan sendiri-sendiri gitu kan? Nah, apa saya pikir itu begini aja. Gabung berdua? Bukan gabung. Kalau gabung berdua nanti takutnya nanti siapa yang penulis 2 ya? Penulis pertama, penulis kedua kan nanti jadi gontok-gontokan. Nah, enggak, maksudnya ini hanya ini. Maksud saya gini, bagaimana kalau Ibu gini ya, karena Ibu pemahaman konsep, yang mana treatmentnya itu pakai Google Classroom. Seperti yang saya sanksikan kepada Bu Dewi, iya sih Google Classroom itu
sebagai Bisa. intervensi gitu untuk meningkatkan pengetahuan. Apa gara-gara Google Classroom-nya atau yang ada yang didesain di dalam Google Classroom itu. Nah, yang didesain di dalam itu kan harus jelas pendekatannya apa. Misalkan saya project ya, saya berbasis project melalui Google Classroom. Jadi Google Classroom itu hanya media saya karena online kan. Nah, tapi isinya project. Nah, project misalkan kemarin itu ada guru SD yang punya ide tentang apa namanya fun cooking ya, bagaimana belajar pecahan menggunakan cara memasak ya, memasak tahu dengan memotong dan segala macam lah, itu project kan. Nah, sebenarnya yang memahamkan konsep itu kan bukan Google Classroom-nya, tapi isinya di Google Classroom itu. Makanya kemarin saya sanksikan kan Bu Dewi ya yang nggih ada kan. Tapi nggak, maksud saya selama ini termasuk ujian juga Bu, ketika misalkan ngambil tesis kan, ini kan kalau nggak bisa defense ya kan, kalau seperti itu memang kita udah kalah ya, bukan Google Classroom-nya tapi treatment di dalamnya itu. Makanya di sini itu saya tadi masih ketik ini hampir mirip ya dengan Bu Dewi ya, pembelajaran matematika berbasis konteks ya, mirip-mirip lah dengan PMR atau RME gitu ya. Makanya saya itu keingat Ervin Azhar kan. Mungkin kalau Ibu kenal ya Ervin Azhar ya, dia kan dosen UHAMK, meneliti tentang peluang, kombinasi dan permutasi pakai RME di SMA disertasinya. Tapi saya cari-cari kok susah gitu ya, karena mungkin tidak dipublikasikan ya. Tapi nanti kita cari beberapa hasil penelitian sebelumnya merekomendasikan penggunaan konteks dalam pembelajaran, misalkan apa tadi, counting problem ya, pembelajaran peluang dan apa namanya, permutasi dan kombinasi ya. Ada, saya cari tadi ada kok di Ervin Azhar di Drive juga ada gitu ya. Nanti kita cari lagi. Nah, ini kan udah saya statkan nih Bu. Kira-kira penelitian yang relevan apa ketika saya statkan ini? Beberapa hasil penelitian sebelumnya merekomendasikan penggunaan konteks dalam, nah itu artinya bahwa kita udah menjudge salah satu apa namanya, salah satu hasil penelitian yang mana itu udah manjur. Nah, berarti arahnya ke arah apa Bu kira-kira? Arahnya ke penelitian apa kira-kira? Kalau kita udah menjudge bahwa treatment ini udah bagus untuk menanamkan konsep apa namanya, counting problem tadi. Nah, maksud saya itu Bu. Nah, ini itu bisa diambil dengan PTK. Kenapa PTK? Karena ini sudah saya statkan bahwa treatmentnya udah bagus gitu kan tadi. Nah, terus apa kebaruannya dong? Kalau PTK kan susah nyari kebaruannya. Memang ya, memang PTK itu nggak nggak dilihat kebaruan. Makanya PTK itu jarang dilakukan oleh peneliti. Biasanya sih praktisi. Karena nggak ada kebaruannya. Dalam tanda kutip, kebaruannya kurang ya. Kalau saya ini hanya masukan ya Bu, boleh diambil boleh tidak. Atau pakai desain riset sama Bu Dewi juga boleh, tapi bedanya pertanyaan saya kok saya ada dua artikel yang sama-sama desain research gitu ya, dengan materi yang sama. Nah, apakah ini ya, kenapa nggak bikin beda aja? Atau saya pikir apakah sama, ya enggak apa-apa, tapi tempatnya kan sudah berbeda. Saya pikirannya tadi begitu. Apa mau dibedakan, yang satu PTK atau yang satu desain research, yang mana instrumennya itu kita diskusikan bareng antara Bu Eni dengan Bu Dewi gitu. Jadi biar lebih tepat gitu, instrumen dari instrumen masing-masing terkait pretest, post-test atau apalah gitu bisa didiskusikan. Nah, monggo lah. Ini hanya ini ya, hanya PTK masih bisa diterima Pak di jurnal atau di yang lainnya untuk model PTK? Atau kurang begitu diterima? Karena kan
Ya, saya nggak Jadi, bisa mengklaim bahwa mengklaim bahwa PTK itu sulit diterima di jurnal, nggak bisa saya klaim begitu. Tapi memang tergantung tulisannya. ya tergantung jurnalnya yang pertama. Kan kemarin udah saya tunjukkan ya Bu ya beberapa jurnal internasional yang ada PTK-nya, ya. Tapi kan detail intervensinya sampai ya 10 bulan itu yang sampai 10 bulan di bagian 10 minggu, metodenya 10 bulan tuh. 10 minggu dia. Ya kita kan 10 bilang minggu, 10 pertemuan kan bisa. Ya memang begitu Bu. Artinya misalkan Ibu PTK-nya hanya kalau di skripsi itu kan satu siklus 2 pertemuan lah, itu kita saknyuan nampilin hidung kita udah selesai kan. Nah ibaratnya begitu. Jadi menurut saya nggak ada aturan harus berapa pertemuan gitu. Selama siklusnya itu belum tercukupi, kan bisa berulang gitu kan. Nah, kalau gini Pak Yobe, maaf. Kalau misalnya saya itu nanti efektif apa tidak gitu Google Classroom ini, atau isi materi dalam Google Classroom-nya saya buatlah angket tentang isi daripada Google Classroom itu atau isi daripada LMS itu. Kemudian apakah itu bisa benar-benar membantu dalam penanaman konsep, saya buat pretest post-testnya. Nah, kalau seperti itu berarti sudah mengarah ke desain riset ya Pak ya, atau seperti bukan, apa? Karena kalau kayak gitu eksperimen Bu. Eksperimen. Kayak persis yang kemarin kita presentasikan itu, yang dia pakai ya Bu Sutiarsi pernah ingat ya kemarin ya, apa ya namanya, yang online itu apa namanya? Apa ya? Yang apa Pak? Yang kemarin ada SRL, kemudian ada konsepnya juga dihitung, pretest post-test, kemudian ada juga yaitu kemandirian itu, kemudian yang dia treatmentnya pakai apa Bu? Saya lupa. E-portfolio Pak. Nah, iya, e-portfolio Bu Eni. Jadi hampir persis dengan kayak gini. Ini misalkan Google Classroom ingin dilihat bukan respon ya. Kalau respon mah subjektif Bu. Kalau respon itu harus jelas sikap apa yang mau diteliti dari siswa. Misalkan kalau Bu Setiarsi kemandirian. Kemudian yang di jurnal kemarin ada self efficacy atau istilahnya keyakinan diri. Nah, harus jelas itu ininya apa. Jadi itu arahnya nanti ke eksperimen. Kalau ada pretest, kemudian ada post-test, kemudian Ibu ingin melihat keefektifannya si LMS itu, yaitu biasanya ke eksperimen. Sebenarnya Pak Yopi tidak terlalu mengajarkan eksperimen ya, karena kan lebih lama dan hitungannya lebih banyak. Seperti itu ya Pak ya? Ya, untuk dalam proyek kita ini. Saya nggak alergi semuanya. Yang penting kita komitmen semua sama-sama ngerjain gitu. Jadi kalau dipikir gini Bu Eni, mohon maaf. Mengajar waktu dan ya betul. Kita harus benar-benar memanage waktu. Mana yang menurut Ibu ini itu treatmentnya sesuai kaidah dan istilahnya memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Ya, tapi juga masuk akal juga kita harus memikirkan yang tadi. Kalau memikirkan masing-masing metode mana yang lebih cepat, itu kalau dibandingin susah Bu, karena beberapa bilang eksperimen lebih cepat karena kita tinggal masukin eksperimen gitu kan. Ada yang bilang desain lebih cepat. Tergantung orangnya sih Bu. Nah, jadi kita memang nggak bisa mengklaim kualitatif lebih lama. Itu penggiringan opini ya. Menurut saya kurang sepenuhnya benar gitu. Jadi yang penting gini. Kalau kuantitatif itu kayaknya lebih mantepnya karena
ada rumus-rumusnya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih yakin itu perasaan kalau kuantitatif sebetulnya ya. Karena jelas dia tuh misalnya valid, dia tuh reliable, dia tuh misalnya memang ada hubungan dengan dengan uji R, ada perbedaan dengan uji T misalnya gitu. Tapi sekarang itu kalau untuk jurnal segala macam, apakah cukup dengan itu saja atau mungkin juga ada yang lebih keren lagi apa instrumennya dan perhitungan itu yang saya tidak tahu tuh Pak, sehingga saya juga agak bingung mau yang mana nih makainya gitu. Gini Bu, ini harus ditentukan segera ya Bu ya. Jadi saya tidak bisa apa ya, mengintervensi Ibu harus memakai yang mana. Nah, jadi masing-masing metode itu kalau di jurnal, kalau Ibu lihat the same research itu jarang di jurnal malahan, bahkan hampir di jurnal-jurnal internasional itu paling GMA milik Pak Sulkardi itu, yang lainnya itu jarang. Tetapi itu menurut saya masih karena relatif masih baru desain riset itu, sehingga memang saya bilang tadi masih jarang. Kemudian action research juga nggak bisa saya klaim nggak ada, karena nyatanya kemarin saya contohkan itu action research semua. Nah, jadi kemudian yang eksperimen ya, memang kalau ini tergantung jurnal ya Bu. Pokoknya intinya kalau Ibu udah fikkan misalkan Pak saya pakai ini, ya udah kita tekuni yang itu. Masalah mana jurnal yang mau dapat, ya kita harus pinter-pinter nyari jurnal. Itu nanti kita dampingi jurnal mana yang kita Nah, misalkan kayak yang lain, misalkan Bu Eni, yang lain kan udah fix, misalkan saya desain riset Pak, apakah langsung bisa diterima di satu jurnal? Belum tentu. Jadi misalnya kayak gini, kayak saya Bu, kemarin tanya tuh Arlini, Arlini saya kirim ke JME, Jurnal Mathematics Education, ditolak, saya kirimkan lagi, jadi modelnya begitu Bu. Saya kirim, tolak, kirim lagi ke jurnal yang lain. Jadi nggak usah takut, oh ini pasti ditolak di jurnal gitu ya, enggak gitu, pasti ada lah gitu. Kalau insya Allah kalau di jurnal-jurnal nasional ya banyak lah kolega-kolega yang mungkin udah kenal gitu. Kalau levelnya nasional ya, tapi kalau internasional memang ini sih kita harus pinter-pinter. Kalau saya Pak, kalau saya kayaknya agak kebayang kalau yang PTK kayaknya agak sulit, misalkan untuk yang pertama misalnya apa tuh namanya, siklus yang pertama pakai apa, siklus yang kedua pakai apa, nanti mana yang lebih baik kan gitu ya Pak ya, biasanya Pak ya untuk PTK. Nah kalau LMS ini kan di mana nanti membedakannya kan gitu Pak, untuk yang PTK gitu, misalkan siklus 1 misalkan pakai apa, siklus 2 pakai apa. Nah ini juga masih belum tergambar sama saya kalau pakai PTK ya Pak, saya masih. Oke, berarti Ibu udah ini ya, udah istilahnya kita ini dulu itu udah kita singkirkan dulu. Berarti kita kalau udah eksperimen berarti desain riset. Nah, silahkan Ibu membuat keputusan mau yang eksperimen atau desain riset atau yang mana, monggo silahkan. Jadi nanti di present study ini itu tergantung bagaimana kita mau menjawab penelitian kita, menjawab permasalahan kita. Iya. Nah itu ya, kalau jadi ini tuh nanti di akhir di sini itu nanti di akhir, karena ini yang paling susah nyari ininya. Nah Pak, kalau pakai desain riset langkah saya selanjutnya harus gimana Pak? Supaya saya juga belum terlalu familiar dengan desain riset ini Pak. Nanti kalau dijelaskan satu-satu di sini nanti habis waktunya ya. Mungkin yang pakar gitu ya, yang pakar sebenarnya Bu Puri ya. Yang berpengalaman itu Bu Norela udah pengalaman. Nah, kemudian ada Bu Arlini juga udah pengalaman. Monggo nanti bisa diskusi sama beliau-beliau itu yang lebih paham tentang desain riset, itu Bu Puri. Nah itu apa ya langkah selanjutnya. Jadi
ini Bu, nggak usah apa, kalau bisa setiap hari tanya ke kita nggak apa-apa, insya Allah kita nggak ada masalah. Wong kita, ya benar, karena kita kan apa, tujuannya biar cepat selesai kan Bu, Iya. apa tujuannya selesai gitu. Jadi setiap hari itu memang harus tanya, Pak Yopi saya udah ngupload revisi. Nah, ya itu lebih bagus daripada saya ngeworo-woro di grup terus setiap menit tapi nggak ada yang Dicuekin. nanggepin gitu kan. Saya juga kadang-kadang masih takut juga, ini guru-guru ini masih semangat apa enggak ya gitu. Kadang-kadang saya itu masih Semangat banget tapi banyak bingungnya masih. Nah, makanya itu Bu, bahkan telepon pun boleh kalau misalkan apa, ketika enggak ngajar, ketika enggak rapat itu boleh. Bu Ali ini kemarin Bu Setiarsi kemarin juga telepon sampai berapa menit itu ya. Nah, jadi apa namanya, monggo lah. Jadi memang ini udah kita hibahkan waktunya. Kalau saya mah, meskipun saya udah pindah ya, saya kan ini kan sebenarnya riset yang melalui UHAMKA. Ya, kalau saya tegel-tegelan mah saya udah nggak usah mikir riset ini Bu. Jadi udah, tapi kan saya menyumbang ide di sini ya kan, kok kayaknya kok apalagi Bu Puri, mohon maaf saya nggak bias gender ya, tapi kan beliau punya anak banyak gitu kan. Ada nggak Bu Puri ini? Nah, jadi ya saya udahlah, saya bantu gitu kan. Iya. Nah itu sih Bu. Nah ini belum selesai ya Bu, sedikit lagi nih ada coba di bagian. Jadi nanti langsung ditentukan ya Bu, kalau bisa minggu ini harus ditentukan karena besok Sabtu Minggu kita fokusnya ke desain dan instrumen. Nah ini, yang pertama ini, bagaimana kelayakan LMS dalam menanamkan konsep peluang. Nah ini nanti jatuhnya kayak R&D, bagaimana kelayakan, berarti Ibu harus uji coba dalam skala kecil, skala luas gitu kan ya. Yang di bagian rumusan masalah Bu, tolong dikebawain sedikit. Nah itu saya coret, ini lebih kayak ke R&D ya, bagaimana kelayakan LMS. Nah itu menurut saya nggak ada waktu kita ya, nggak cukup waktunya. Kemudian bagaimana desain pembelajaran menggunakan media Google Classroom yang mendorong pengetahuan konseptual materi itu. Nah itu masih pertanyaan yang berbau-bau desain research ya. Kemudian apa saja variabel yang mungkin mendukung dan menghambat, ini nanti analisisnya hampir bersamaan dengan ketika praktek ya. Jadi observasi, kemudian ini menghambatnya dari siswanya bagaimana, dari sayanya bagaimana ketika ngajar, itu diceritakan. Nah ini dua pertanyaan ini masih bersifat desain riset ya, tapi kalau misalkan Ibu berpindah mazhab ke eksperimen semu, monggo nanti diubah juga ininya, apa pertanyaan penelitian. Saya pinginnya desain riset aja Pak, karena hal baru juga buat saya dan juga rasanya lebih mengarah ke desain riset kayaknya Pak. Karena kalau eksperimen juga kelihatannya ya cukup banyak yang harus dikerjakan juga sebetulnya, karena rumus-rumus dan juga validitas dan sebagainya itu juga lumayan. Iya, monggo. Berarti fix itu nggih. Berarti nomor 4 ini juga saya hapus. Bagaimana respon siswa dan guru. Respon siswa ini dalam tanda kutip tidak jelas, respon yang bagaimana sikapnya atau apanya kan tidak jelas. Kalau ini kan mengarah untuk motivasi. Ya, maksudnya kan ada motivasi, ada keinginan belajar, ada kemandirian dan seterusnya gitu Pak. Maksudnya nanti diarah dengan ke arah apa namanya itu angket sebetulnya. Arah itu ke sana. Itu kalau memang rasanya enggak ya enggak apa-apa itu saja. Ya, kalau menurut saya kalau desain riset cukup yang 2 dan 3 itu, yang keempat itu kalau eksperimen cocok ya. Jadi eksperimen kemudian eksperimen apa tadi? R&D gitu ya, melihat respon dari medianya, karena yang dilihat ini respon media Bu, bukan respon respon yang lain ya. Ini karena tertulisnya di sini respon media, berarti kan uji coba ya, uji coba responnya masing-masing treatment bagaimana gitu, karena itu mah lama gitu ya. Itu dihapus saja, sebenarnya juga masuk juga di pertanyaan nomor 3 ya, karena kalau mendukung berarti sikap siswa aktif gitu ya.
Nah, itu ya, Bu. Gitu ya. Wah, ini yang jualan es tontong siapa ini? Bu Setiarsi ini kalau malam jualan es tontong, kalau siang jadi wakil kurikulum. Oke, mungkin untuk bagian metode itu nanti saja dulu Bu ya, karena nah itu saya pindah ke belakang, itu instrumennya saya pindah ke belakang. Tapi kalau bisa, itu saya kasih komen, kalau bisa ini tuh di file tersendiri dulu. Iya, saya masukkan ke sini, maksud saya ini calon instrumen saya seperti apa, kasih masukan. Yang enggak di sini sih posisinya, maksudnya ini kalau saya coba buat instrumen seperti ini, apakah kira-kira udah sesuai atau belum gitu Pak. Tapi untuk Coba masalah dilihat ke kanan Bu, saya kasih komentar apa Bu, coba lihat. Saya lupa ya. kanan, Tadi mana kanan? ada komen nggak? Ini? Nggak ada komen ya? Nggak. Tadi Pak kayaknya Yopi, kayaknya Pak Yopi coret aja gitu deh. Iya. Enggak, tadi kayaknya saya kasih nomor 3 komen. kali Pak. Ya nomor 3 mungkin. Nah, enggak, saya ingat gini, komen saya itu, ini kan membuat soal itu harus ada indikator. Nah, tidak hanya indikator terkait materinya, kayak indikator di KD, tidak hanya itu Bu. Indikatornya itu dikaitkan dengan kemampuan yang diinginkan siswa tadi. Ada pengertian konsep, ya kan? Pengertian konsep itu bagaimana? Nah, indikatornya apa saja pengertian konsep itu? Nah, nanti saya sharing dah pengertian konsep itu, cara menilainya bagaimana. Nah, itu. Nah, ada kisi-kisinya Pak ya? Ya, ada kisi-kisinya. Instrumen kita untuk penanaman konsepnya dalam hal apanya gitu Pak ya? Di bagian mananya gitu. Ya, jadi nanti di jurnal kita lampirkan itu kisi-kisi sama itunya ini soal ini. Gitu ya Bu Eni. Kalau saran saya mungkin yang pertama langkah selanjutnya adalah Ibu membuat decision terkait mana eksperimen semua atau desain riset. Tadi Ibu katanya lebih prefer ke desain riset. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah selain membuat instrumen atau indikator dulu ya, selain membuat indikator itu tadi, itu juga dipikirkan gimana alur pengajaran yang dilakukan. Pertemuan pertama bagaimana, pertemuan kedua bagaimana, pertemuan ketiga bagaimana. Nanti biar Bu Nurlela dampingi dah, Bu. Iya. Ini. Iya Pak. Oke Pak. Pak, kalau yang kemarin saya diskusi dengan Bu Ella, itu kan Bu Ella buat LKS, buat LK. Kemudian LK-nya diuji coba di beberapa anak, kemudian LK-nya sudah divalidasi oleh beberapa dosen dan beberapa mahasiswa, kemudian baru digunakan LK tersebut. Nah, itu yang saya tangkap kemarin seperti itu, Pak. Jadi, Bu Ella itu LK inilah yang menjadi semacam yang utama begitu Pak dari penelitian Bu Ella itu. Seperti itu kalau nggak salah Bu Eni yang kalau yang divalidasi yang soal ini pretest. Oh gitu. Jadi ya untuk ngecek ininya dulu yang pretest sama post-test itu yang divalidasi. Tapi kalau LK lebih ke Pak Yopi sama Pak Kadir sebagai pembimbing. Atau gini, Bu Eni, kalau validasi kayaknya nggak perlu deh validasi secara kuantitatif karena desain riset juga nggak menekankan pada aspek validitas secara kuantitatif. Kalau saran saya sebenarnya Bu, coba nanti kita cek satu-satu artikel yang ada, apakah ada tes yang dilakukan untuk mengetes anak SMA terkait conflict problem itu
kombinasi permutasi itu. Kalau Kombinasi. ada, nah itu bisa kita pakai. Udah enak, kita mengadopsi itu. Nah, atau kita validasinya antar pakar saja. Nah, validasinya enggak harus validasi konstruk, ya kan? Itu mah lama lagi ya, Ibu. Ibu kan PEP ya, tahu ya validitas konstruk, validitas. Nah, kita validitas isi, ya, validitas muka saja, validitas isi, ya. Kemudian mungkin kemudian dikonsultasikan ke beberapa mentor, misalkan saya, Bu Puri, gitu kan. Mungkin sebenarnya yang SMA kemarin itu saya jagokan Pak Ishak sama Pak Subhan, tapi beliau ya sibuk ya, kalau dosen UMK mah banyak job ya. Jadi ya. Pak Yopi mau komentar ini tentang peluang. Dulu kan pernah ada yang uji coba tentang peluang di sekolah tuh Pak, yang Pak Ervin, Pak. Pak Ervin kan ahli tentang RME. Nah, dia kan uji coba, apakah barangkali Bapak nanti punya cara, maksudnya untuk ngubungin Pak Ervin, barangkali sudah ada yang pernah masuk ke jurnal. Nah, itu kan bisa digunakan gitu Pak. Iya, betul. Pak Ervin kan kemarin tentang peluang itu Pak. Kemarin uji cobanya ke kelas 12. Nah, betul Bu Eni, nanti saya mintakan dah Pak Ervin ya. Terima kasih. Nanti beliau saya tembusin kayaknya juga artikelnya kayaknya ada tadi saya lihat gitu, tapi belum saya baca. Memang hanya saya download gitu di Google Drive gitu, apa yang menurut saya ini relevan dengan penelitian Ibu, saya download, tapi belum saya baca. Yang saya baca baru satu tadi, yang di depan tadi. Bagus itu. Coba dibaca dulu Bu, itu bagus itu. Punya, dan di jurnal juga jurnal yang bagus itu tadi, siapa tadi depan tadi. Nah, itu masukan yang bagus ya, ada Pak Ervin. Nah, itu udah cocok banget, dia SMA, RME, kemudian permutasi dan peluang juga, dan punya lembar kerja juga terkait peluang itu, ya. Nanti kita bisa gampang lah itu nanti. Yang penting pakai LK-nya Pak Ervin itu Pak ya. Gimana? Pakai LK-nya Pak Ervin yang sudah dibuat oleh Pak Ervin di penelitian sebelumnya, itu Pak. Mungkin kita lihat dulu ya Bu, ya, apa cocok apa enggak. Karena kan kita tadi Ibu. Tadi kalau desainnya misalkan Google Classroom saja, kalau kritik saya tadi itu secara rasional itu bukan classroom-nya yang meningkatkan, tetapi pendekatan apa yang Ibu gunakan untuk mengajar di Google Classroom itu gitu. Nah, kalau saya Pak, peluang itu kan saya sudah sempat ngajar tentang peluang. Itu anak-anak saya buat kelompok, kemudian mereka buat bahan ajarnya, PPT dari masing-masing, ada yang pakai permutasi, ada yang materinya kombinasi, kemudian mereka berempat mempresentasikan itu Pak, dari apa yang sudah mereka buat. Nah, kemarin seperti kayak gitu. Boleh. Nah, jadi kayak gitu ternyata mereka ya tutor sebaya lah istilahnya begitu. Ya, boleh. Mereka bisa paham dengan. Nah, sebenarnya yang Ibu tekankan itu malah yang kayak gitu, bukan LMS-nya. Jadi yang Ibu tekankan di artikel Ibu itu bukan LMS Google Classroom-nya. Sedikit saja Google Classroom, tapi yang Ibu tekankan itu sebenarnya treatment-nya itu tadi, self-presentation misalkan. Atau kalau saya bilang, kalau kemarin saya rekomendasikan ke Bu Setiarsi peer assessment. Peer assessment itu salah satunya cara ya self presentation gitu. Kenapa kok itu termasuk peer assessment ya? Ketika kita presentasi, dikomentari atau dikasih feedback oleh orang lain, kelompok lain, itu kan peer assessment, peer feedback gitu kan. Nah, itu apakah melatih kemandirian? Kalau saya katakan ke Bu Setiarsi, ya iyalah, gitu kan? Itu kan kemandirian. Nanti kita cek. Makanya kan kemarin itu sama Bu Setiarsi saya sarankan yang peer assessment kalau dan kita desainkan di ya Bu Setiarsi menggunakan apa, Google Classroom atau apa gitu. Itu hanya enaknya apa tuh Pak judulnya Pak? Tetap LMS atau mengarah kepada aktivitas siswa tutor sebaya tadi?
Nah, monggo. untuk kali ini. Tapi bisa terwadai ya tutor sebaya di situ ya? Iya, jadinya di sana itu pertama mereka langkah awal saya suruh mereka itu membaca literasi tentang peluang gitu Pak. Nah kemudian habis baca tentang peluang, kemudian mereka membuat portofolio tentang peluang. Dalam artian mereka membuat tulisan tentang peluang. Nah Jadi, itu yang Ibu ceritakan di kalau dalam tanda kutip bab 2-nya Ibu. Itu tadi kan bab 2-nya kan LMS semua ya. Kalau orang mah tahu, udah tahu semua Bu LMS itu apa. Jadi nggak usah detail-detail LMS itu. Karena itu, menurut saya itu udah tahu semua. Tapi yang nggak ditahu orang itu adalah yang Ibu maksud tutor sebaya itu yang bagaimana? Itu yang pembaca pengen tahu. Kan itu kita bab 2 yang gimana sih Pak? Ya yang itu kan belum ada bab 2 di sini. Memang nggak ada, kan istilahnya kayak bab 2. Masih pendahuluan saya pikir, makanya masih seputar LMS yang saya omongin. Iya Bu, maksud saya langsung masuk. Yang kita anggap bab 2 tadi LMS tadi loh Bu. Nah, iya. Kalau di angkat teorinya Pak ya. Itu nggak usah banyak-banyak. Oke gitu ya Ibu. Mohon maaf ini waktunya udah hampir 2 jam. Mungkin yang lain dulu. Iya Pak, makasih banyak. Saya maaf mau tanya boleh? Iya, monggo. Pak, ini kan kalau misalkan saya lihat dari metode yang digunakan oleh Ibu Eni dan juga yang saya mau terapkan dan juga memang sudah juga saya terapkan di beberapa pertemuan. Ini kan kalau misalnya saya lihat Pak, kayak benar-benar hampir sama banget Pak. Iya. Nah, kita sama. Ininya maksudnya cara penerapannya. Tapi kan kalau misalnya Bu Eni tadi kan adalah dengan menggunakan anak-anak diminta untuk membuatkan slide-nya terlebih dahulu, terus habis itu presentasi per grup. Nah, cuma bedanya kan kalau misalkan saya kayak based on project itu Pak. Jadi apa yang sudah mereka pelajari pada materi kaidah pencacahan, nah itu yang saya gunakan sebagai pretest. Nah, terus habis itu dari situ mereka diminta untuk mengerjakan latihannya terlebih dahulu sebagai pretestnya, terus baru akhirnya ada pertemuan selanjutnya yang kita bahas, tapi pembahasannya juga tidak langsung saya, tapi melainkan dari teman-temannya terlebih dahulu memberikan komentar apakah jawaban yang disampaikan oleh temannya yang ini benar atau salah, seperti itu Pak. Terus Ibu tanyanya apa? Nah, jadi kalau misalkan yang diterapkan oleh Bu Eni dengan saya sama-sama desain research itu apa tidak masalah Pak? Gini, Ibu menekankan apanya dulu, misalkan Ibu melihat dalam perspektif RME-nya atau PMRI-nya. Apakah PMRI itu dilarang kelompok tutor sebaya? Enggak, gitu ya. PMRI itu lebih ke pendekatan ya, gimana kita kita mengajarkan ke anak dengan pendekatan apa? Oh, saya mulai dengan berbasis konstekstual dulu, ya kan? Kemudian dari konstekstual itu ke ya yang simbol bukan simbol, yang sebelum simbol itu apa namanya? Istilahnya perumpamaan gitulah, gitu ya. Kemudian baru ke formalnya. Nah, jadi ini tergantung cara kita memandang view yang mana gitu. Kita mengambil view yang mana gitu. Kalau Bu Eni tadi ngambil view yang tutor sebaya gitu. Nah, treatment tutor sebaya ini kan apakah yang Ibu pikirkan dengan Bu Eni itu sama? Saya yakin itu jelas beda, bukan jelas beda ya. Kemungkinan besar sangat berbeda, ya kan? Nah, perbedaannya kita tahunya dari mana? Ya itu tadi kita membuat learning trajectory itu tadi. Dan gini Bu Dewi, apakah learning trajectory itu berlaku untuk setiap kelas yang diajarkan peluang? Enggak, makanya disebutlah lokal instructional theory, bersifat lokal pada saat pada kelasnya itu. Nah, jadi hanya bersifat lokal di kelas itu untuk membuat desain di di kelas itu, bagaimana cara terbaik. Apakah bisa direproduksi oleh peneliti-peneliti selanjutnya? Bisa. Tetapi apakah bisa sama persis? Belum tentu, ya kan? Nah, jadi kita memandang dalam view yang mana gitu. Jadi misalnya kita sama-sama menerapkan tadi self presentation, ya. Tetapi kita misalkan menginstruksikan mereka dengan cara membuat
apa namanya permasalahannya itu dari konteks dulu misalkan. Tergantung Bu Dewi ngambil apa? Apakah Maksud saya, Pak, sama dengan Bu Eni atau gimana? secara garis besarnya, walaupun kita misalkan ini kan sama materinya sama-sama materi permutasi kombinasi yang ada pada peluang, terus habis itu dua-duanya juga dengan menggunakan Google Classroom, terus habis itu kemungkinan terbesarnya adalah kita sama-sama menggunakan design research, itu nggak apa-apa nih, Pak? Ya tadi pernah saya bahas di awal kan, apakah kok kayaknya sama gitu kan? Iya, Tadi makanya kan itu, Pak. tadi kan Maksudnya udah kayak sebelum saya bahas sebelum kan? lebih panjang lagi gitu, Pak. Maksudnya apakah sebaiknya misalnya Bu Eni tetap di design research, terus kemudian kalau saya misalkan jadinya bagaimana gitu, Pak? Ya monggo lah. Tapi kalau saya sih jangan melihat penelitian kita berubah karena lihat penelitian orang lain. Enggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi misalkan treatmentnya kan bisa berbeda, Bu, meskipun sama-sama desain riset. Gitu. Kan saya bilang tadi, local instructional theory itu berlaku pada ya lokal itu yang mungkin bisa saja ketika sama mohon maaf ini saya bukan membedakan kasta antara negeri dan swasta. Ya kita kan bisa lihat juga Bu Eni negeri, treatmentnya pasti berbeda lah dengan yang swasta. Mungkin swasta favorit misalkan. Beda lah dengan yang negeri. Dari segi karakter aja sudah berbeda kan. Nah, misalkan di kelasnya Bu Dewi, nggak nama salah karena mereka anak berjuis ya kan, setiap hari kita bisa classroom meeting misalkan, ya kan. Tapi kalau Bu Eni udah cerita di awal dulu udah sambatnya, aduh Pak, sekolahku tidak pasar gini kan, itu pasti udah berbeda treatmentnya kan. Iya. Ya toh? Anak zonasi sekarang malah. Nah di swasta nggak ada zonasi yang ada. Nggak ada kan? Artinya nggak masalah sih Bu Dewi ya. Oke. Terkait. Oke, Pak. Tapi kalau Bu Dewi, Pak, sekalian. saya strek yang lain misalkan ya monggo. Tapi kalau bisa jangan itu ya, jangan kayak ya undulap. Iya, makanya maksudnya kayak sebelum panjang kan, Pak. Maksudnya kalau misalnya emang boleh sama gitu kan. Oh ya udah gitu, artinya ya udah berarti kita bisa meneruskan lanjut apa aja yang dimantepin kita rancang, gitu loh, Pak. Udah mantepin aja, udah Ibu udah buat instrumen juga kan saya lihat tadi. Iya. Udah, iya, Pak. lanjut. Oke. Pak, kalau baik, untuk Pak. ini Pak, saya dengan Bu Dewi ini sama gitu Pak ya. Nah untuk objek penelitiannya, kalau yang baiknya itu Pak, satu kelas atau dua kelas kalian bagaimana Pak? Nah itu Bu Nulela bisa jelaskan itu Bu, gimana desain riset itu. Jadi desain riset itu dari yang kecil jumlahnya itu misalkan jadi kita uji coba. Nah, itu kelas yang besar. Ya itu nanti Bu Nulela yang jelasin Bu, karena jelasin di sini nanti waktunya nggak cukup. Okay, jadi menurut saya lebih bagus learning by doing gitu. Jadi sambil laksanakan sambil belajar dari Bu Nulela gitu. Oke. Ya Pak, makasih banyak. Oke. Gitu ya Bu Nulela, mohon didampingi ya. Insya Allah Pak. Ya kalau bisa. Nanti WA Japri. Ya. Telepon atau datang lagi Bu Eni. Paling tidak sebulan inilah. Gitu. Paling tidak sebulan ini kita mohon dengan sangat waktunya gitu. Kalau udah ya, itu. Semoga selesai Pak Yopi biar kemudahan kami. Kalau misalkan nih kayak Bu Dewi atau Bu siapa yang misalkan Pak ini saya perlu editing video untuk menjelaskan apa ya kirim ke kita buatkan editingnya gratis insya Allah gitu kan. Mungkin translate atau kirim artikel kalau bayar kita bayarin dan segala macam lah gitu. Oke gitu ya. Saya kembalikan ke Bu Nurlela. Ya, terima kasih Bu Eni dan Pak Yopi. Ini mau tidur saya pesertanya siapa aja sih? Yang SMA
Enggak maksudnya nyari yang SMA, Bu. Bu Rini Iya. kan sudah. Mm-mm. Bu Dewi ya berarti sekarang. Bu Dewi kan kemarin udah Iya. dikomentarin, Pak. Iya. Dewi Siapa sudah. lagi, Pak? Iya Yang guru itu. SMA kan tinggal Bu Eni, kan cuma Bu Eni, Bu Dewi, Bu Rini. Udah semua dikomentarin, Pak. Ya kembali Bu Bu Rini juga. Nis, Bu Nis ada, Pak? Bu Nis. Bunis ada Bu, Bunis. Iya, Bu Nis ada nih, Pak. Mumpung ini, Pak. Ada kesempatan Bu Nis bisa di-share yang sudah dilakukan dan yang sudah Pak Yogi, dikomentari. mohon maaf, saya belum ini. Soalnya saya sambil ini juga nih, sambil di MGMP saya buka 2 laptop ini. Luar biasa, Bu. Bu Nis sibuk banget. Tuh Pak Yopi, guru SMA begitu tuh. Luar biasa kerjaannya. Dari saya ya Pak ya. Hari ini cuma istirahat 2 jam ini dari pagi, Pak. Masya Bu Allah. Nis mau ini nggak mau coba nge-share atau nanti aja di kesempatan Nanti yang lain pertemuan- langsung japri aja ke Pak berikutnya. Yopi. Pertemuan berikutnya aja. Soalnya nggak enak Tapi lagi. teman berikutnya. Mungkin lebih baik kayak Bu siapa tadi ya, Bu Fitri ya, seharusnya mungkin besok aja gitu. Jadi kita bisa komentari Bu. Jadi kalau minggu depan kita fokusnya udah metode gitu. Jadi biar apa namanya? Berarti Bu Nis join besok itu, Pak. Ya ini kalau beliau nggak sibuk ya. Oh, iya. Ya saya Iya. nggak bisa maksa, masa saya maksa-maksa bonus. Nanti kualat. Kualat saya mana. Aduh, pusing saya mah. Jangan gitu dong. Saya usahakan secepatnya, atau nanti saya mungkin kontak-kontak Bu Lela atau Pak Yopi. Mohon izin ya Pak Yopi ya. Nah, iya langsung aja Bu ke pakarnya Bu, ke Pak Yopi Bu. Tapi ini beneran loh. Iya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak dikejar. Jadi lanjutnya gimana nih Pak? Pak Yopi boleh nanya nggak Pak Yopi? Nah, ya silakan Bu. Jadi monggo Bu Setiarsa udah selesai bakul apa tadi mau? Tadi orang lewat Pak. Oh, kirain jualan kalau malam. Itu yang mengenai peer assessment. Tadi saya udah nyari-nyari peer assessment itu seperti penilaian teman sejawat seperti itu. Nah, terus tadi Pak Yopi juga sedikit menyinggung tentang peer assessment ketika lagi membahas Bu Erni, di mana ketika presentasi itu juga sudah dianggap peer assessment, berarti saya sudah melakukan dong ya Pak ya? Ya kan kita kan saya bilang tapi kan gini Bu, apa yang kita lakukan misalkan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu bagus bagi anak dan kita nggak tahu bagusnya itu di sebelah mana, kita nggak identifikasi gitu kan. Nah, namanya riset, kalau kata orang, kata Bu siapa ya, Bu Nurlela, atau sebenarnya kita melakukan riset yang ketika wawancara kemarin ya siapa saya lupa. Bu, Pak, sebenarnya kita itu udah melakukan riset, hanya saja nggak dibukukan gitu kan, kata guru. Ya saya lupa namanya apa waktu itu wawancara sama siapa. Nah, hanya saja gini Bu Setiarsi, bedanya apakah itu sudah direncanakan dengan baik, misalkan gitu. Kalau riset itu kan atau riset itu kan harus kaidah ilmiah harus terpenuhi. Jadi semua harus terencanakan dengan baik. Loh Pak, aku wis gaya RPP. Oh ya, gitu kan. Apakah itu betul? RPP itu memang benar-benar copy paste atau memang dibuat memang benar-benar besok dipraktekkan. Benar-benar dipraktekannya dengan cara self presentation tadi. Nah, apakah penyertanya misalkan yang namanya peer assessment kan ini tidak hanya self presentation kan Bu? Nah, apakah strategi-strategi yang lain itu juga sudah direncanakan atau hanya memang itu sekecanda itu? Oh, saya menginginkan besok
anak yang presentasi. Itu kan berarti kan perencanaannya ini Bu, istilahnya dalam tanda kutip bisa dikatakan tidak melalui perencanaan dengan baik. Kan begitu kan Bu? Iya. Nah, berarti harus dipersiapkan secara administrasinya dulu gitu ya Pak ya? Iya, jadi termasuk yang mau difokuskan apa. Nah, Ibu belum menjawab pertanyaan saya kemarin. Ibu fokusnya jadinya apa? Apakah SRL Pak? Ya, SRL saya tahu. Ke SRL-nya. Ya, apakah tetap yang 3 orang itu? Enggak mungkin Pak. Nah, jadi mungkin bisa bisa acak. Nah, kemudian metodenya, apakah sudah fix? Metode penelitian maksud saya. Apakah sudah fix? Nah, itu harus difikkan Bu, kalau bisa sekarang difikkan gitu. Mumpung kita diskusi, kenapa Ibu milihnya ini gitu. Kenapa Ibu milihnya itu. Nah, itu harus fix biar langsung aja melangkah gitu. Tadi kayak Bu Dewi aja yang udah sampai instrumen saya lihat itu bahkan diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya Bu Dewi ya. Itu aja masih tanya, Pak, saya gimana ini. Nah, kalau ragu-ragu kayak gitu terus nanti nggak selesai-selesai. Gini Bapak Ibu, tidak ada penelitian yang di SIRI jurnal. Di SIRI itu bahasa Indonesianya, oh ini penelitian ini, ya ini berarti saya tolak. Nggak ada kayak gitu, ketentuan seperti itu nggak ada. Yang penting kita mampu ini mempertanggungjawabkan bahwa ini memang benar-benar prosedurnya mengikuti kaidah ilmiah, validitas kebenarannya itu tinggi gitu. Itu sih Bu Setiarsi. Apakah nanti dengan menggunakan metode tertentu pasti diterima misalkan, oh saya menggunakan metode ini karena banyak kan diterima nih. Kemudian Ibu kirim ke jurnal diterima? Belum tentu. Belum tentu juga. Nah, memang sih harapan saya itu memang ya kalau bisa ke Scopus lah lebih bagus ya. Ada nih beberapa artikel, ada beberapa dari Ibu Bapak yang saya kadang-kadang bisa ke Scopus. Ya kalau bisa semuanya gitu. Kayak kecuali Bu Nurlela ya, kalau Bu Nurlela itu udah syaratnya udah hilang ya. Tapi kalau misalkan pengiriman jurnal membutuhkan biaya masih saya tanggung. Tapi kalau insentif kayaknya selain Bu Nurlela dah. Ya, yang misalkan biaya transit kemarin udah saya ganti belum ya Bu Nurlela ya, yang estim itu ya, biaya daftarnya ya? Belum Pak. Belum ya? Aduh, diingatkan Bu. Ya nanti insya Allah saya ganti Bapak Ibu semua yang terkait ya biaya-biaya begitu. Ya jangan sekarang ya, ini termasuk mahasiswa, termasuk ini jangan sekarang ya. Kalau sekarang aduh, saya biaya pulsa aja udah ngos-ngosan saya. Nanti kalau nunggu cair ya. Ibu Puri tahu kan ya tadi udah ikut workshop dengan Prof Sus, katanya ya kan tadi workshop dengan ya, tadi ada. Saya nonton di YouTube ya. Jadi tadi itu rapat dengan bukan rapat ya. Zoom meeting dengan salah satu Kemenristek BRIN gitu ya, bahwa karena pandemi gitu uangnya nggak cair-cair, khusus di Jakarta ya. Yang lain udah cair, yang Jakarta belum cair. Jadi saya cari tuh ya fotonya, nggak tahu ini udah di upload atau belum di Simakip ya. Tadi emang ngejelasin banyak sih tentang tagihan-tagihan, laporan. Ya udah, itu nanti aja lah, itu urusan kita ya. Nanti soal kayak pulsa gitu ya, sebenarnya nggak boleh ya pulsa ya. Tetapi tadi udah disampaikan khusus COVID ini boleh ya. Dan ada aturannya per bulan itu 150.000. Jadi kenapa saya kirim 150 itu memang aturan di Kemenq begitu. Saya kira itu ya, Bu Setiarsi, ada yang ditanyakan? Ya Bu. Ya.
Iya. Atau ada yang Nanti saya mau ditampilin lagi? lihat. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Bu Puri mau menambahkan? Baru datang ya? Ya, jadi Unpredictable ya. ya. Udah tidur Bu Puri anaknya. Udah, tapi jadi ini Bu apa? Bengkak-bengkak gitu. Benjol-benjol gitu. Ininya nggak tahu. Bu Puri tadi Bu Edi nanyain tentang desain research. Nanti kalau misalnya Bu Eni japri ke Bu Puri nggak apa-apa ya? Boleh. Saya juga ada paparan tentang desain research. Ya waktu yang kemarin tuh yang bareng ini ya. Bu Eni ikut nggak waktu itu? Bu Eni ikut. Itu udah ada YouTube-nya belum Bu? Kalau ada kan bisa di itu lagi Bu. Ada. Bisa di. Ada YouTube-nya, nanti saya share ya di grup ya. Iya. Biar semua pelajari tentang desain research. Juga nanti saya share. Oke, Materi makasih Bu yang Puri. lengkap itu yang dari Putra tuh nanti saya share juga. Oke, makasih. Siap Ibu. Oke. Ya, gimana nih Pak lanjutnya? Ngapain nih Pak? Ini nggak ada lagi nih. Ya Allah, ini cuma gurunya berapa sih? 1. Gurunya cuma dikit Pak, yang banyak kan mahasiswa. Nah, bentar dulu. Saya cek dulu. Ini berarti yang nggak ada siapa ya? Yang semua ya? Yang SD mau ditampilin sekarang Pak? Atau gimana? Udah. Oh, udah. Udah Pak. Siapa? Saya kan udah Pak. Irma Yani. Oh, udah. Ya. Besok ya Bu ya? Kan tadi Pak Yopi suruh masuk aja katanya gitu. Tadi nggak apa-apa Bu, biar rame. Biar tahu Bu. Pak ilmu. Iya, tadi kan Pak Yopi suruh, udah Bu masuk aja, ya udah saya ikut aja nimbrung. Bagus, guru SMA-nya cuma berapa ya ini? Jarang-jarang ada. Udah. Bu Eni, Bu Rini, Bu Nis. Berarti Bu Dewi. Bu Dewi udah. Enggak, Bu Dewi udah, Bu Eni udah, Bu Rini udah. Iya, Pak. Itu yang Hadi juga gimana Pak kabarnya Pak? Enggak tahu lah, pusing. Makanya, aduh saya itu. Yang SMA berkurang Pak. Ya, makanya itu loh, Bu. Kadang-kadang saya itu, aduh gimana ya biar teman-teman semangatnya itu masih terjaga gitu. Gitu aja kadang-kadang saya masih pusing. Kurang piknik kali Pak Yopi. Ya, gimana mau piknik dong pandemi kayak gini. Saya juga bosen Bu. Saya itu ya saya nggak ngomong-ngomong ya, tapi ya tiap hari duduk ya Zoom ya. Kalau dibilang kayak Bu siapa tapi Bu Nis ya kita nggak perlu bilang-bilang. Saya yakin lah Bu Eni juga lebih sibuk daripada yang nggak pandemi gitu. Malah bikin panas bokongnya gitu. Betul bingit. Panas, sama mata juga panas Pak. Aduh, pelototin tugas-tugas dari internet. Kalau saya nggak masalah, saya itu cuma plusnya itu pulsanya tambah Pak, plusnya ini mata. Oke, kalau nggak ada gimana ya? Ini berarti udah selesai ya? Oke, yang SMA berarti untuk sementara ini, ya untuk yang sekarang ini kan Bu Fitri kan belum tuh Pak, tapi kan dia nggak gabung, berarti kan nggak bisa sekarang. Ya udah besok aja. Bu, mungkin dari ini nyicil sebentar aja sampai jam 9 udah lewat ya. Bu Dewi, Bu Starci, Bu Eni. Iya Pak. Ini Bu Nis ini Ya, belum Pak. ya. Kira-kira apa yang mau dilakukan itu terbayang nggak ya ini dulu setelah ini? Maksudnya terbayang itu, oh saya mau buat ini. Kalau Bu Eni tadi saya minta buat indikator dulu. Setelah membuat indikator, nanti kayak membuat itu loh Bu. Kalau dibilang Bu Nolela mau dibantu yang namanya HLT itu, jadi kalau saya ngajarnya seperti ini, respon siswanya bagaimana? Nanti coba dibantu gitu. Termasuk mahasiswa ini mohon maaf, saya libatkan betul bahkan
kalau perlu ya kadang-kadang masih tanya ke saya, Pak Yopi gimana caranya nyari literatur gitu. Kadang-kadang ya kesel juga, kemarin udah latihan, tanya lagi, tapi ya tetap harus ini ya, harus ya kata Bunis, sabar Pak Yopi, sabar. Gitu. Pak, yang itu tabel apa sih namanya? Alur penelitian itu benar nggak Pak? Jadi maksudnya biar sekalian nanti kan saya nge-share juga ke Bu Eni gitu loh Pak. Oh, bentar. Ya udah gini, ini saya ngambil, ini kita selesai 9:30 ya? Iya Pak. Ya 10 menit lagi lah gitu ya. Bu ya, Mbak Yasinta, besok kuliah nggak Mbak Yasinta? Oh ya. Ada, Pak. Oh, ada, tapi siang kan? Pagi sampai siang, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, tambah semangat berarti. Iya. Bentar aja, bentar dulu ya. Nggak apa-apa, Pak. Tadi saya mau nampilin apa, Bu? Lupa saya. Metodologi apa sih? Punya Ibu ya? Iya, yang bagian metodologinya itu yang alur penelitiannya udah bener belum yang tabel terakhir itu. Oh ya, Ibu di Dropbox kok ya? Jadi gini, Ibu Bapak, trik menulis, ini termasuk Bu Dewi dengan yang lain. Kalau saya nulis buku itu seperti ini, saya contohkan ya. Nih, saya nulis buku. Nih, ini semua buku saya, hanya saja itu buku kosong ya. Jadi saya itu pengen buat buku apa ya? Oh, saya kepikiran nulis buku ini ya. Saya tulis judulnya dulu, meskipun beberapa kosong. Kadang-kadang saya membuat daftar isinya dulu, apa yang mau saya bicarakan. Nah, ini buku saya terbaru tentang buku-buku publikasi. Nah, perhatikan nih cara nyimpennya, Bapak Ibu. Sedikit saya ada perubahan, itu saya beri nama berbeda. Biar apa ya? Biar nanti ketika ada beberapa yang saya delete gitu ya, ada yang saya delete, ternyata yang kemarin itu mau saya masukkan lagi, itu nggak nyesel ketika kita delete. Nah, ini saya kerjakan hanya dalam waktu 3 minggu, Bu, Bapak, Ibu. Ya, saya ngeluh sih, tapi saya nggak ngomong gitu. Ngeluhnya kenapa? Ini mah karena gara-gara latsar aja. Kalau nggak gara-gara latsar, saya nggak mau 3 minggu satu buku kayak gini. Jadi latsar saya itu membuat buku kayak gini, buku pedomannya. Nah, kok yang lainnya hanya cuma buat video, ya. Saya malah buat buku, malah stres dia. Nah, itu hanya ini dulu, hanya menyampaikan bahwa ketika membuat buku, membuat artikel itu kalau bisa di manage gitu ya, apa yang ditulis itu harus ini. Nah, kayak Bu Norela juga begitu. Ini ada nomor 1, 2 sampai 9 kali ya. Bahkan revisinya bisa berpuluh-puluh kali ya, Bu. Hanya saja penyimpanannya hanya 9 kali. Ini tadi udah saya buka ya. Ini sebagai mana tadi? Nah, saya kurang tahu nanti apakah nanti kita kirimkan di sini. Hanya saja memang template-nya kita masih menggunakan ini. Ini judul ini aja berubah udah berapa kali, Bu Nola? Hampir 10 kali lebih ya. Ini terakhir saya menggunakan judul ini. Menggunakan konteks untuk membelajarkan konsep matik secara bermakna. Ya, judul itu ya ada aja ingin saya. Nah, jadi di dalam metode itu harus disebutkan interventionnya bagaimana. Makanya saya minta Bu Nolela, nah seperti ini. Ini saya kurang tahu. Kalau bisa kayak gini itu dihindari ya. Kayak gini itu dihindari. Dihindari itu maksudnya apa? Ketika kita menulis skripsi, tesis, disertasi, atau artikel, hindari satu paragraf, satu kalimat. Karena ini termasuk paragraf ya.
Nah, gimana lah caranya gitu ya, kita tambahin kata-kata apa, atau disungsepkan kemana gitu ya. Bisa kan bisa disungsepkan di mana ya? Iya, belum. Ini Pak, kemarin masih bingung naruh di mana. Nah, jadi bisa dititipkan di mana seperti yang dilihat di tabel 1 misalkan. Iya, iya. Nah, jadi tabel 1-nya di mana? Tinggal nyari penulisnya. Nah, kalau bisa Bu Nolela, penulisan kayak gini dihindari, yang misahkan tabel kayak gini. Kalau bisa jadi 1 halaman. Kalau bisa ya. Pernahkah Bu Nolela ngelihat bahwa satu buah jurnal itu tabelnya miring pakai landscape? Pernah kan? Pernah. Oh, pernahnya ragu-ragu ya. Nah, jadi dibikin 1 halaman. Ini belum diedit sama sekali Pak, plug dari yang tesis Pak. Ya, ini hanya ini juga ya, informasi bagaimana tata tulis ketika membuat artikel, tesis maupun disertasi. Ini hindari, jadi ini nanti dihapus, ditaruh di mana gitu ya. Nah, ini tabel harus di atas, kalau gambar di bawah. Ya. Gambar di bawah sini. Termasuk pelajaran bagi mahasiswa juga. Kemudian ini bagaimana caranya biar 1 halaman. Kalau nggak bisa ya baru nanti ya. Baru kalau misalkan ini nggak bisa, baru nanti ditulis di sini itu lanjutan tabel berapa? 1 begitu. Nah, kalau ini persiapan, observasi, oke lah ya. Kemudian pretest, wawancara, pertemuan pertama. Ini intervensinya ya. Deskripsi. Atau mungkin kita lihat yang kemarin itu Bu, yang materi yang 10 minggu itu loh. Kan kemarin saya bilang Pak, kalau saya kan hitungannya kan per pertemuan. Kalau yang di share Bapak yang kemarin itu kan saya coba lihat itu kan per minggu. Nah kalau per minggu berarti ada pertemuan 1 dan 2 itu ada yang gabung Pak. Iya, tulis aja per pertemuan. Kemarin tuh apa? Judulnya apa ya? Aduh, lupa saya. Yang cincin. Iya Pak, itu dah. Iya namanya gitu susah. Namanya iya kan yang namanya cincin apa ya Pak? Ya itu disamakan itu aja Bu, tapi belum punya ya Ibu ya? Belum punya Pak. Makanya saya nyari sumbernya juga dari mana belum ini nyantumin. Yang ini bukan sih Pak, yang using e-portfolio for bilingual setting. Oh iya ini nih. Nah, Ibu Bapak ini kayaknya Bu Dewi juga jago bahasa Inggris, jadi bisa dimintai bantuan translate atau apalah gitu. Oke, sip. tapi jangan artikelnya Bu Nolela, jangan lah, nanti Bu Dewi nggak selesai. Iya. Nah ini kayak gini nih, berarti instructional activity boleh kita contoh. Mana tadi? Mana Bu? Ya ilah. Nah, jadi bisa kita contoh instructional activity. Kalau yang tadi, tambahin apa yang tadi ya? Ada progress of the courses. Ada week, ada progress of the courses. Itu nanti ya, Bu Nolela nanti saya ini. Ya. Maksudnya ininya bener apa kayak gitu maksudnya nggak ada yang ini kan kemarin kepotong juga nge-screenshot doang. Begini, makanya saya bilang ini kalau bisa itu ada di bagian mungkin di sebelah sini ya. Ya, kan reading eksperimen kan, detail
Style instruksional aktivitas ini ada di tabel itu. Nah, tapi kan ini Bu Nurlela yang Ibu tampilin itu kan sebenarnya hanya ini kan? Nih. Yang Ibu tampilin di isi kan? Yang Ibu tampilin di isi artikel kan hanya yang iya. Kan? Oh iya, belum dipotong berarti Pak. Ya, nanti diganti Pak. Sebenarnya nggak apa-apa ini ditampilin, tapi disebutkan bahwa dalam studi ini kita fokus apa namanya di yang teaching eksperimen. Kita menampilkan kayak gini nih punyanya si siapa namanya Arlini nih artikel saya, aduh mana sih artikel saya? Nih artikel saya nih. Apa ini ya? Desain riset. Nah ini. Nih ditolak CME, ya kan? Berarti udah saya lupakan gitu kan? Saya ganti ke sini. Nah, paling akhir ini. Seperti punya Arlini ini saya bilang begitu. Judulnya singkat banget, Bu ini apa? Ini kenapa saya penulis pertama karena pure ini yang nulis saya ya. Jadi Bu Arlini ya not new fraction subsequent line trajectory saya kirim ke sini. Jadi ada tulisan bahwa metode preliminary, teaching eksperimen, retrospektif, kemudian di sini saya sebutkan ya, similar to previous study in this section, saya hanya fokus pada teaching experiment finding. Berarti di research-nya, Pak? Ya, nggak baku di sini, nggak harus di situ. Boleh di bagian sebelum result juga nggak apa-apa. Jadi HLT saya visualisasikan seperti ini dari awal sampai ke atas gitu. Nah, bagus kan tulisannya Arlini? Saya sampai ngentut ini sebulan. Pak, sebulan. Iya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menemani saya dememeng gitu ya. Jadi saya tetap star lagi. Ini. Ya begitulah. Dari menulis itu candu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu udah menulis dan kalau udah candu, insya Allah menulis akan jadi sebuah hobi. Apalagi kalau Ibu dapat benefitnya. Misalnya buat buku. Dulu saya itu ya kalau dibilang komersil ya. Dulu saya bikin buku, saya taruh ke Erlangga, dapat duit, wah, dapat candunya di situ. Jadi ini mah buat pensiun ini ya. Jadi artinya menulis itu candu. Saya bilang. Gitu ya, Bu. Wah, ini udah pada kabur ya, ini mahasiswanya. Tinggal, udah masih. Ya Pak, udah malam Pak.